Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman, 1400-an tahun yang lalu, di mana pengetahuan belum secanggih sekarang, di mana kemampuan pengetahuan manusia tentang dunia kedokteran kini kian maju sebagai simbol kemajuan peradaban. Salah satunya adalah pengetahuan manusia tentang embriologi. Dalam buku elektronik Basic Human Embryology, sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan sebagai berikut, bahwa kehidupan rahim memiliki 3 tahapan. Pre-embryonik, 2,5 minggu pertama. Embryonik, sampai akhir minggu ke-8. Dan yang terakhir, fetus atau janin dari minggu ke-8 sampai kelahiran. Dalam Al-Quran dan sains menjelaskan tahapan perkembangan embrio dengan cara lain. Embrio dijelaskan melalui nama yang berbeda sesuai dengan perkembangan sel manusia itu sendiri, sebagaimana tergambar dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Berikut 7 fase tersebut. Yang pertama, sulalah. Istilah sulalah digunakan untuk tahapan pertama penciptaan janin, yang merupakan hasil fertilisasi sperma dan ovum. Riset membuktikan janin umumnya terbentuk dari satu sperma yang disebut saripati air mani, bukan dari seluruh cairan yang keluar dari suami. Sulalah disebut dalam surah As-Sajdah ayat 8. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Apa itu sulalah? Dalam buku tafsir ilmi penciptaan manusia dalam perspektif Quran dan sains dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjelaskan mengenai penciptaan makhluk dari tanah liat. Saripati, yang berarti tanah, mengindikasikan bahwa tanah mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Tanah yang mengandung atom ataupun unsur metal, metaloid, besi, tembaga, kobalt, mangan, dan sebagainya, dengan tambahan unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Molekul-molekul ini dikenal sebagai molekul organik, pendukung sebuah proses kehidupan. Sementara pada surah Al-Hijr ayat 26, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur yang hitam yang dibentuk. Ciptakan. Kedua, nutfah, sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang telah bertemu dan terjadi pembuahan, kemudian terjadi perubahan dari keadaan yang satu kepada yang lain, dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Allah berfirman, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. As-Sajdah ayat 7-8. Dalam dunia kedokteran menjelaskan bahwa saat terjadi persetubuhan, ada sekitar 200-300 juta spermatozoa dipancarkan. Rombongan sel sperma ini bergerak cepat menuju rahim dan selanjutnya masuk ke saluran telur. Namun, dalam pergerakan tersebut, jumlahnya makin menyusut hingga akhirnya hanya satu sel sperma terbaik yang berhasil menembus dinding sel telur. Penyatuan inti sel telur dan inti sel sperma inilah yang menjadi tonggak pertama pembentukan manusia baru. 3. Alaqah. Kata alaqah secara bahasa memiliki 3 makna. Pertama, bermakna lintah. Yang kedua, bermakna sesuatu yang membeku, sesuatu yang menempel, sesuatu yang tergantung. Yang ketiga, bermakna segumpal darah. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan alaqah adalah
daman ghalizan jamidan, segumpal darah yang pekat. Karena itu, Ibnu Hajar menjelaskan ketika permulaan 40 hari kedua, nutfah tersebut bercampur darah dalam proses hingga pertengahan 40 kedua berbentuknya sempurna sebagai alaqah. Namun dalam embriologi, tahapan segumpal darah tersebut tidak dikenal. Dijelaskan bahwa setelah terjadi pembuahan, maka embrio nutfah berkembang menjadi bola sel renik yang disebut dengan blastosit, butiran spora. Inilah kelak yang dinamai alaqah oleh Al-Quran. 4. Mudghah. Fase mudghah merupakan perkembangan dari alaqah. Mudghah atau segumpal daging yang belum memiliki bentuk dan ukuran menandai kesiapan calon bayi memasuki tahapan perkembangan selanjutnya yang ditandai pertumbuhan tulang. Mudghah disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Fakhalaqnal mudghah izama, artinya segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. 5. Izama lahma. Pengungkapan fase ini dengan kisah yang berarti membungkus, dan lahm diibaratkan pakaian yang membungkus tulang, selaras dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang yang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya satu sel daging sebelum terlihat sel tulang. Fase ini, pembentukan tulang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Firman Allah di dalam Al-Quran. Lalu kami mengubah pula mudghah itu menjadi izom, dan kemudiannya kami membalutkan izom dengan daging. Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian minggu ke-7, perut dan usus. Seluruh saraf, otak dan tulang belakang mulai berbentuk serentak dengan sistem pernapasan dan saluran pernapasan dari mulut ke hidung, juga ke paru-paru mulai kelihatan. Begitu juga dengan organ pembiakan kelenjar hati, buah penggang, pundi air kencing, berbentuk pula dengan sempurna. Kaki tangan juga mulai tumbuh. Begitu juga mata, telinga, mulut semakin sempurna. Pada minggu ke-8 semuanya telah sempurna dan lengkap. Ke-6, insya. Tahapan ini menandakan bahwa ada sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikannya berbeda dari makhluk lainnya. Yang ke-7, nafkhur roh. Roh merupakan penggerak dan pertanda dari kehidupan seorang hamba. Tanpa adanya roh, maka jasad yang telah terbentuk tidak akan sempurna. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra ayat 85. Prof. Kate Moore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel, Universitas Toronto, telah membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Beliau berkata, "Saya tidak tahu apa-apa tentang agama, namun saya meyakini kebenaran fakta yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah." Papar Moore yang terkagum-kagum dengan kandungan Al-Quran yang secara akurat menjelaskan perkembangan embrio manusia. Beliau lagi berkata, "Saya sungguh sangat membahagiakan bisa membantu mengklarifikasi pernyataan Al-Quran tentang perkembangan manusia. Jelaslah bagi saya bahwa pernyataan Al-Quran itu pastilah turun kepada Muhammad dari Tuhan," ujar dia. Demikian, semoga bermanfaat. Aktifkan nuranimu, pertajam nalarmu. Wallahu a'lam bishawab.